Yo bro, jangan lupa subscribe bro. Balik lagi di channel YouTube Mario Hilman. Semua penyidik pada tahun 2016 kita sudah bertemu dan kita minta keterangan. Ada 3 temuan memang dari penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM. Kebetulan memang saya dan 1 komisioner lagi melakukan penyelidikan dalam kasus ini. Pertama adalah ada dugaan pelanggaran terhadap hak atas bebas dari penangkapan secara sewenang-wenang. Ya. Jadi dalam kasus ini pada tahun 2016 silam itu kami mengindikasikan dari beberapa pihak yang kami temui selama kami melakukan penyelidikan itu terjadi penangkapan sewenang-wenang. Jadi alasannya pengamanan dan lain sebagainya. Tetapi begitu kita telisik apa yang dilakukan Polres Cirebon pada saat itu adalah sebenarnya penangkapan gitu. Jadi ini tidak boleh terjadi dan secara prosedur hukum tentu ini cacat formil ya. Dan dalam konteks hak asasi tentu ini melanggar hak orang untuk bebas dari penangkapan sewenang-wenang. Yang kedua adalah ini oleh unit narkoba ya. Betul. Oleh unit narkoba Polresta Cirebon. Polresta Cirebon. Pimpinannya Pak Rudiana. Pada waktu itu. Biar tegas juga ini Mbak. Biar terang banget deh. Iya. Lalu yang kedua, Komnas HAM juga menemukan adanya pelanggaran terhadap setiap orang harus bebas dari penyiksaan dan perbuatan lain yang tidak manusiawi ya. Jadi kami memang pada tahun 2016 sebenarnya sudah menerima bukti-bukti ya, sebagian bukti. Artinya sebagian bukti foto-foto 8 terpidana dengan bekas luka-luka gitu ya, dan itu sudah kami konfirmasi kepada ahli digital forensik dan itu memang bukan editan. Yang kedua, Komnas HAM melakukan pemeriksaan langsung kepada 8 terpidana. Jadi ada sekitar 6-7 bentuk penyiksaan yang mereka terima selama mereka menjalani pemeriksaan, baik itu di Polres Cirebon maupun di Polda Jawa Barat. Jadi ada yang disulut rokok, itu bekas-bekasnya masih ada, dokumentasi Komnas HAM sangat lengkap karena kami meminta informasi langsung kepada 8 terpidana. Kemudian juga ada yang tendang sepatu laras panjang, ada yang disulut pakai dibakar bulu kemaluannya dengan api, ada yang dipaksa minum air kencing, ada yang dipaksa duduk dengan kursi besi gitu ya, sehingga ada salah satu terpidana itu tangannya yang kemudian sampai tidak bisa berfungsi dengan baik, cacat gitu ya, mengalami cacat. Kemudian juga ada yang dibenturkan ke tembok gitu. Jadi beberapa bentuk-bentuk penyiksaan itu kami identifikasi berdasarkan informasi langsung dari 8 terpidana gitu. Dan bagaimana mereka menyampaikan dengan rasa traumatik itu masih sangat kelihatan betul gitu dari yang kami lakukan. Dan kami konfirmasi itu juga dengan ahli forensik. Kalau ahli strapless matanya ada, Mbak? Kami tidak menemukan itu. Saya berdua masih saya ke sana, sempat berdiskusi seperti ini dengan penasihat hukum Rivaldi. Itu penasihat hukum menyatakan itu di strapless matanya ya Mas ya, kelopak matanya dan telinga. Itu nggak ditemukan oleh Komnas HAM. Rivaldi kalau tidak salah enggak, dan kalau tidak salah tidak teridentifikasi yang soal mata dan telinga. Tapi yang bentuk-bentuk yang lain yang saya sampaikan tadi memang itu kami menduga kuat memang itu terjadi gitu ya. Karena itu kami konfirmasi dengan ahli forensik gitu. Dan sebenarnya pada tahun 2016 itu juga ada penyidik yang memang sudah dijatuhi kode etik. Karena terbukti melakukan ini gitu penyiksaan pada saat mereka melakukan pemeriksaan gitu. Artinya sebenarnya dari kepolisian sendiri sudah tahu betul ya, meskipun dalam proses permintaan informasi yang lain yang dilakukan Komnas HAM itu penyidik Jawa Barat mengatakan bahwa di Polda Jawa Barat maksud saya mengatakan itu kekerasan antar tahanan gitu. Tapi kan mereka juga tidak bisa membuktikan gitu. Jadi ya kami memegang keterangan yang disampaikan oleh para terpidana yang kemudian kami konfirmasi dengan
ahli forensik, dan kami masih melihat betul bekas-bekas luka yang mereka alami gitu ya, dan kami mendokumentasikan dengan baik setiap bekas-bekas luka itu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bagian dari hak atas keadilan. Itu kan setiap orang berhak untuk mendapatkan fair trial. Salah satunya adalah akses atas bantuan hukum. Jadi pada awal kasus 2016 ini mereka ditangkap secara sewenang-wenang, ini kan tidak didampingi langsung pada saat itu gitu. Jadi beberapa waktu kemudian baru kemudian ada pengacara yang menawarkan untuk kemudian mendampingi. Tetapi kepolisian tidak sejak awal itu menawarkan adanya pengacara ya, mungkin bisa pro bono dan yang lain-lain, tetapi itu tidak diberikan gitu, sehingga itu di masa Agustus sampai Oktober kalau nggak salah. Betul, sehingga dari 3 hak itu tentu berimplikasi banyak gitu ya, pada satu soal kredibilitas proses penegakan hukumnya gitu. Yang kedua tentu berimplikasi pada hak atas keadilan yang diterima oleh 8 terpidana itu gitu. Nah, menarik Mbak, ketika tadi disebut-sebut temuan Komnas HAM di tahun ini, itu kan Mei tahun ini ya, Mei sampai sekian. Itu sudah terkonfirmasi dengan Bid Propam Polda Jabar, sudah. Dengan juga Si Propam Polresta Cirebon. Polresta ya Mbak, bukan Polres aja nih. Polresta Cirebon ya. Nah, apakah temuan Komnas HAM yang 3 jenis pelanggaran tadi itu sama dengan yang di 2017 Propam Polda Jabar dan Si Propam Polresta Cirebon itu temukan juga? Ada 3 kan, akses ke bantuan hukum ke para terpidana selama pemeriksaan, terus penyiksaan dan juga penangkapan sewenang-wenang gitu. Apakah 3 itu sama betul dengan di 2017 temuan Propam Jabar, Polda Jabar? Saya mesti mengkonfirmasi lagi ya, yang temuan Propam 2017 itu apa saja. Tetapi mereka kan memang melakukan pemeriksaan ya terkait dengan apa yang dilakukan oleh penyidik pada tahun 2016 gitu. Tetapi saya mesti mengcross-check kembali. Tetapi bagi Komnas HAM sebenarnya tidak perlu menyandingkan ini sama dengan temuan siapa gitu ya. Tetapi bahwa hasil penyelidikan ini menunjukkan ada ketidakprofesionalan polisi dalam melakukan penegakan hukum dalam kasus ini gitu. Kalau saya coba katakanlah konfrontir atau tabrakan kayaknya 2 ya Mbak, antara temuan Komnas HAM dengan pendapat dari ex-Kapolri Komjen Ugroseno. Kalau menurut beliau, temuan Komnas HAM ini terlalu ringan. Harusnya Komnas HAM lebih punya ruang untuk leluasa menyelidiki Ibtu Rudiana yang dalam terkutip ditengarai melakukan rekayasa di kasus ini, yang kemudian akibatnya ya 7 orang tersisa ini hukumannya seumur hidup. Harusnya ke sana. Kalau cuma sekedar katakanlah pelanggaran atas hak mendapatkan bantuan hukum, itu pun sudah disebut dalam KUHAP dan aturan MA. Jadi dianggap Pak Ugro terlalu ringan ini. Harusnya ke Rudiana fokusnya yang dianggap merekayasa kasus ini. Gimana Mbak? Sebenarnya dengan 3 temuan itu, salah satunya adalah penangkapan sewenang-wenang, itu kan secara formil ada persoalan gitu. Nah, kemudian tentu kami berharap misalnya pihak lain ya seperti Kompolnas pada awal kasus ini muncul kembali itu kan mengatakan mendorong kepolisian melakukan audit gitu. Nah, semestinya ini menjadi bagian dari bagaimana kemudian kepolisian melakukan audit ya, Propam melakukan audit terhadap proses-proses penyidikan yang dilakukan oleh aparatnya gitu dalam proses penegakan pada tahun 2016 gitu, ketika pertama kali kasus ini ditangani oleh Polresta dan Polda Jawa Barat gitu. Jadi Komnas HAM tidak katakanlah heavy-nya atau memberi perhatian lebih kepada seorang Ibtu Rudiana. Ini seorang Ibtu Rudiana itu ditunggu-tunggu nih bagaimana kelanjutan nasibnya oleh publik gitu, karena ya semakin bergulir proses kasus ini berjalan, semakin visinya, semakin bau amisnya semakin tercium gitu. Artinya ketika kami mengatakan ini penangkapan sewenang-wenang, itu kan bisa menjadi indikasi kuat ada persoalan sejak awal dalam penanganan kasus ini. Dan kepolisian tahu siapa yang terlibat dalam penanganan kasus ini.
kami berharap tentu ini ditindaklanjuti oleh kepolisian gitu ya. Ketika Komnas HAM mengatakan ada indikasi kuat terjadinya penangkapan sewenang-wenang, itu artinya apa? Nggak perlu dengan bahasa yang lebih terang karena ya kan literasi manusia Indonesia ini kan kebanyakan ini kan masih sudah sangat terang gitu. Terjadinya penangkapan secara sewenang-wenang. Lebih terang lagi pernyataan Mabes Polri sekian bulan silam yang menyimpulkan tidak ada pelanggaran etik apapun oleh Ibtu Rudiana. Saya mau tanya nih Mbak, 3 poin yang Mbak Anies kemukakan tadi itu sebenarnya sudah merupakan temuan, simpulan, atau baru sebatas dugaan? Sebenarnya temuan kesimpulan penyelidikan kami. Karena tadi Mbak Anies sempat sebut mungkin terpleset ya, menggunakan kata dugaan. Ini simpulan ya? Kesimpulan. Bagaimana kemudian Al-Fakir bisa memahami Komnas HAM memandang sudah terjadi 3 bentuk pelanggaran, sementara Mabes Polri mengatakan tidak ada pelanggaran etik apapun. Lembaga mana yang harus kami percaya? Dalam banyak kasus, tentu apa yang selalu menjadi temuan Komnas HAM itu seringkali tentu mungkin berbeda gitu ya dengan teman-teman bertolak belakang dengan kasus Verdi Sambo juga kan pihak lain gitu. Iya, data era sebelumnya mungkin. Dalam kasus Verdi Sambo juga berbeda. Betul gitu. Jadi ya dan rekomendasi Komnas HAM cukup jelas dan sudah kami sampaikan kepada kepolisian ya, kepada Polri bahwa pertama ini memang harus didudukkan pada porsi yang sesungguhnya untuk dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Artinya bahasa lainnya kan audit gitu ya dalam proses penyidikan perkara ini pada tahun 2016 silam sampai sekarang tentu saja gitu ya, karena kemarin kan dibuka kembali, dilakukan penyelidikan kembali gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kita mendorong bahwa ada proses penegakan hukum terhadap pelaku yang melakukan penyiksaan. Menurut kami itu tegas sekali. Kalau dikatakan sudah terjadi penyiksaan, yang menyiksa itu siapa? Yang melakukan penyiksaan itu siapa? Kepolisian. Maksud saya di tingkat Polres kah, di tingkat Polda kah, atau lintas? Lintas. Tidak hanya Polri? Iya, di Polres. Pokoknya di jajaran. Ya, dan Polda. Ada tidak keterlibatan personil dari organisasi selain Polri yang melakukan penyiksaan itu? Sejauh yang kami lakukan penyelidikan ya instansinya Polri. Hanya Polri? Iya. Baik di tingkat Polres maupun di tingkat Polda? Iya. Mbak Anies dan tim temui itu, manusia-manusianya itu, personil-personilnya itu ditemui? Pelakunya maksudnya? Ya, pelaku penyiksaan itu. Kami bertemu dengan korban. Tidak dengan pelaku? Tidak. Beberapa pelaku ya. Ya, pelaku ngaku tidak bahwa mereka melakukan penyiksaan? Ya tentu tidak dong. Kalau begitu, apa dasarnya bagi saya untuk percaya bahwa perkataan atau keterangan disampaikan oleh para korban itu adalah benar adanya? Saya mau tanya, dalam banyak sekali kasus atau perkara, mana ada pelaku yang mengaku saya melakukan tindak pidana, saya melakukan perbuatan ABCD. Itu kan hampir tidak pernah ada gitu. Orang yang melakukan. Tetapi bagi kami, satu, apa yang disampaikan oleh korban gitu ya, saksi korban, itu sangat cukup sebagai bukti. Dan sinkron satu sama lain. Dan sinkron satu dengan yang lain gitu. Apalagi juga diperkuat dengan keterangan dari ahli forensik gitu. Jadi termasuk ahli digital forensik gitu. Bagi kami itu sangat cukup untuk dijadikan satu bukti dan kami mengatakan terjadinya penyiksaan. Jadi waktu Komnas HAM menemui Ibtu Rudiana seperti Mbak Anies tadi bilang, itu latar belakangnya apa? Menduga Rudiana pelakunya atau bagaimana? Pelaku penyiksaan itu? Kami tidak menyebut pelaku ABCD gitu ya melakukan penyiksaan, tetapi kami mengatakan bahwa beberapa pihak bagian dari institusi Polri di Polresta Cirebon dan Polda Jawa Barat itu terduga menjadi pelaku dalam kasus penyiksaan terhadap 8 terpidana. Tentu kami berharap Mahkamah Agung juga membaca hasil putusan ini dan nanti kami akan mengecek gitu ya. Ini kan ditujukan kepada kalau nggak salah 4 pihak ya, rekomendasinya Komnas HAM ke Polri, ke LPSK, ke Kompolnas dan juga Kementerian Hukum dan HAM gitu. Mudah-mudahan sih membaca rekomendasi itu sehingga bisa menjadikan satu pertimbangan gitu
bahwa memang terjadi pelanggaran HAM gitu ya. 3 hal yang kami temukan itu bisa menjadi pertimbangan dalam putusan PK kelak gitu. Namun 3 bentuk pelanggaran HAM itu kan tidak menjawab ya bahwa apakah sesungguhnya Vina dan Eki itu tewas akibat pidana atau bukan pidana, kan sesungguhnya Komnas HAM tidak sampai ke sana kan? Kewenangan kami tidak sampai sana memang. Komnas HAM menyimpulkan sudah terjadi penyiksaan, sudah terjadi penangkapan secara semena-mena, sudah terjadi tidak adanya kesempatan bagi tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum. Tapi terkait dengan meninggalnya Eki dan Vina bisa saja tetap dikatakan itu adalah pembunuhan. Dan tanda petik karena itu pembunuhan maka hebat dong para penyidik. Gitu. Maksud saya kita juga jangan punya ekspektasi terlalu berlebihan untuk kemudian menganggap bahwa temuan Komnas HAM ini kita simpulkan sebagai benar kan tidak ada pembunuhan, benar kan tidak ada pidana, benar kan bahwa Eki dan Vina itu meninggal akibat penganiayaan, pemerkosaan massal dan juga pembunuhan. Kita tidak sampai ke sana sebetulnya. Cuma paling tidak kita pantas berharap ada sesuatu yang negara ini lakukan, khususnya Polri, terhadap para penyidik ya. Para penyidik baik di Polres maupun di Polda terkait dengan 3 bentuk pelanggaran HAM itu tadi. Karena memang kewenangan kami kan menguji satu peristiwa. Apakah peristiwa ini merupakan pelanggaran HAM atau tidak? Dan pelanggaran hak yang mana yang terjadi gitu ya dari penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM. Hanya itu yang merupakan kewenangan kami. Kalau begini bagaimana? Permohonan PK dikabulkan. Berarti kan 8 orang itu tidak bersalah. Ya. Tapi faktanya mereka sudah dihukum selama 8 tahun. Situasi itu sendiri tidak bersalah tapi sudah dikerangkeng selama 8 tahun, semestinya seumur hidup. Itu sendiri merupakan bentuk pelanggaran HAM atau bukan? Ya, kami harus melihat kembali ya pertimbangan MA, hakim-hakim di MA seperti apa. Lalu kami kemudian misalnya itu dikabulkan, gitu ya, kerugian-kerugian seperti apa yang ditimbulkan gitu ya karena putusan yang keliru gitu ya, atau bahasanya biasanya kan peradilan sesat. Iya, gitu peradilan sesat, betul. Peradilan sesat gitu, sehingga kemudian ini yang harus diganti rugi oleh negara. Gitu ya, apa yang kerugian-kerugian selama ini dialami oleh para terpidana gitu. Jadi ini akan ada pembayaran ganti rugi, syaratnya adalah betul-betul kalau itu merupakan peradilan sesat kan? Betul. Saya ulangi lagi nih. Peradilan sesat merupakan bentuk pelanggaran HAM tidak? Tentu, hak atas keadilan. Oh, berarti benar dong. Kalau misalnya permohonan PK para terpidana itu dikabulkan, maka serta-merta, walaupun belum ada proses di Komnas HAM ya, tapi serta-merta itu sudah bisa kita anggap sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia terhadap 8 orang terpidana. Ya, nanti kita akan melihat kembali bagaimana putusan dari Mahkamah Agung gitu, dari proses yang sedang berjalan sekarang. Oke. Mbak, kalau dilihat-lihat dari katakanlah 3 pernyataan resmi itu, pernyataan resmi isinya 3 poin itu, itu bisa diklasifikasi sebagai pelanggaran HAM berat nggak, Mbak? Yang tadi 1, 2, 3. Yang kami lakukan penyelidikan kemarin itu kan berdasarkan kewenangan kami Undang-Undang 39 tahun 99 tentang HAM. Kalau pelanggaran HAM berat itu kan penyelidikan berdasarkan Undang-Undang 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Yang belum pernah ada sama sekali sampai sekarang. Komnas HAM sudah menyelidiki 16 peristiwa yang kita belum kami pernah tetapkan. Kemudian ada sebuah penyelenggaraan mekanisme peradilan HAM itu kan tidak sudah pernah. Ada 4 perkara yang kemudian diproses melalui pengadilan HAM, tetapi keempat-empatnya kan tidak ada terbukti adanya tanggung jawab komando dalam 4 perkara itu. Apa saja? Tanjung Priok, kemudian Paniai, tapi Paniai sekarang dalam proses PK ya. Kemudian Timur, dan satu lagi Trisakti nggak? Bukan, belum. Trisakti satu lagi? Belum. Lupa ya? Lupa saya. Hanya 4 ini yang tergolong pelanggaran HAM berat atau sebetulnya lebih dari itu, namun yang sudah ada peradilannya baru 4 ini? Jadi Komnas HAM menyelidiki 16 perkara 16. Dan kami sudah menyatakan itu pelanggaran HAM berat. Yang diumumkan oleh Presiden Jokowi itu? Yang diumumkan 12. 12. Nah, makanya kami juga tidak tahu kenapa 12 gitu. Karena yang diselidiki karena yang diselidiki Komnas HAM 16 gitu. Dan itu sudah ditetapkan menurut kami sebagai pelanggaran HAM berat gitu, memenuhi unsur-unsur yang ada di dalam Undang-Undang 26 tahun 2000 gitu. Jadi 12 yang disebut atau diumumkan oleh Presiden Jokowi secara terbuka di Istana Negara itu
semestinya ditindaklanjuti dengan pembentukan atau penyelenggaraan peradilan HAM. Pengadilan HAM. Tapi belum ada satupun yang bergulir. 4 kan? Oh sudah 4 ya? Kalau pada masa Presiden Jokowi hanya 1 Paniai, kasus yang terjadi di Papua. Tapi sekarang sedang PK karena proses seleksi hakimnya sampai 3 kali. Seingat saya kan Menko Polhukam yang dulu yaitu Pak Mahfud MD kan mencoba melakukan terobosan tidak harus sampai peradilan tapi penyelesaian dengan semacam rekonsiliasi. Oh itu non yudisial ya. Memungkinkan ya. Nah Indonesia sebenarnya pernah punya undang-undang KKR kan, tetapi kan kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi gitu. Jadi kita belum punya mekanisme lagi selain KKR apa yang bisa dilakukan ya untuk menetapkan satu peristiwa ini merupakan pelanggaran HAM berat gitu ya. Lalu bagaimana kemudian mekanisme pemulihan bagi para korban? Karena sebenarnya setiap korban ini kan berhak untuk mendapatkan 1 hak atas keadilan, yang kedua hak atas kebenaran, yang ketiga hak atas tidak terulangnya peristiwa yang sama, yang keempat itu hak atas pemulihan, dan yang lainnya adalah kita mendorong sebenarnya tidak ada impunitas gitu. Jadi kejahatan tanpa penghukuman, karena kan untuk misalnya beberapa pelanggaran HAM yang berat itu kan korbannya cukup banyak ya, misalnya 65 itu korbannya banyak sekali gitu. Nah kembali ke pertanyaan Mas Insan, yang Cirebon ini tergolong sebagai pelanggaran HAM berat atau bukan? Kami belum pernah melakukan penyelidikan terkait pelanggaran HAM berat, terkait kasus Vina. Biasanya, pelanggaran HAM iya, tapi bukan belum tentu pelanggaran HAM berat gitu artinya. Kalau pelanggaran HAM berat itu kan pelakunya negara, sistematis, terstruktur gitu ya. Ini belum seperti genosida dan lain sebagainya. Penyiksaan yang macam-macam itu yang mengerikan itu di telinga orang awam nggak masuk pelanggaran HAM berat ya, Mbak? Terstruktur, sistematis dan masif, meluas gitu ya. Itu kan definisi dari unsur-unsur pelanggaran HAM berat gitu. Sehingga memang tidak banyak peristiwa yang memang masuk kategori pelanggaran HAM berat. Spesifik dalam Cirebon terjadi 3 bentuk pelanggaran HAM itu. Kalau kita kemudian tinjau dari sudut pandang organisasi, dari sudut pandang institusi Polri, apa sih yang terjadi sampai sekian personil Polri melakukan perbuatan itu? Ada 5 teori nih. Tapi kalau menurut Komnas HAM bagaimana, Mbak? Dari sudut pandang institusi ya, apa sih yang terjadi sampai, apa sih yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh institusi ini sampai kemudian terjadi peristiwa 3 hal itu? Pertama, hak asasi manusia belum menjadi pendekatan utama dalam penegakan hukum gitu ya. Kalau iya, mestinya konvensi anti torture atau konvensi anti penyiksaan itu mesti menjadi kitab suci, salah satu kitab suci utama gitu ya, bahwa dalam pemeriksaan gitu ya, proses penyidikan itu sama sekali tidak boleh menggunakan penyiksaan. Terlarang. Untuk meminta keterangan, membuat orang bicara dan lain sebagainya, harus menggunakan pendekatan-pendekatan yang manusiawi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa terkait dengan tortur sendiri itu kan belum menjadi perspektif yang banyak dimiliki oleh aparat penegak hukum gitu ya, terutama juga kepolisian. Konvensi ini sudah cukup lama menjadi legislasi nasional, tetapi secara pengarus utamaan ini tidak banyak dijadikan referensi gitu dalam proses-proses penegakan hukum. Betapapun sudah tercantum dalam kode etik profesi Polri, tetap belum cukup. Belum cukup. Oke, lanjut. Lalu yang ketiga, pengawasan barangkali. Bagaimana pengawasan dan evaluasi dalam setiap proses penegakan hukum itu mesti ada indikator-indikator terkait dengan hak asasinya, rambu-rambunya gitu. Jadi kalau itu tidak diintegrasikan ya barangkali dalam banyak kasus bisa lolos gitu ya. Yang terakhir ya potensi abuse of power itu kan ada di mana-mana ya, termasuk di institusi kepolisian gitu, sehingga ini kan bagaimana kemudian inspektorat ya, propam, kemudian pengawas eksternal, ada Kompolnas, itu mungkin juga sangat penting. Di seluruh Polda itu ada kasus penyiksaan. Di seluruh Polda? Di seluruh Polda di seluruh Indonesia, karena itu aduannya kan kami terima ya di Komnas HAM gitu, dan itu kami sampaikan ke Polri, ini masih ada, meskipun angkanya ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3 gitu ya, tetapi kan melihat kasus hak asasi itu tidak bisa berstandar pada angka gitu ya, karena satu kasus pun kalau itu terjadi pelanggaran HAM maka ini ada persoalan yang mesti dijadikan atensi gitu oleh negara gitu, apalagi ini terjadi di seluruh wilayah ya. Di mana mestinya kepolisian sesuai dengan kewenangannya itu kan punya tugas yang sangat
mulia gitu ya, melayani, melindungi.